2, 1. Selamat pagi, selamat ketemu lagi di EJC Malang ya, pagi milenial. Kali ini kita mau bicara kreatif ya, di tema show kali ini Millennial Show. Kita mau bicara kreatif seperti apa ya. Jadi kebetulan saya ketemu dengan seorang kreator yang luar biasa, yang kita cuma dengan modal korek api dan lem bisa menjadikan karya-karya yang seperti kalian lihat di depan saya ini ya. Ada miniatur Prambanan, ada miniatur Wisnadi, ada miniatur dari Avengers ya. Jadi siapa di balik kreator ini? Nah, makanya saksikan kami di misi ini ya, dan siapkan pertanyaan yang terbaik dari kalian. Oke? Halo Mas Kilmi. Halo Mas. Coba lu dekat Mas, mic-nya Mas, biar lebih. Nah, oke. Selamat pagi Mas Andi. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau adalah Mas Kilmi. Kalau kalian tahu IG-nya adalah Kilmi KH ya Mas ya, KHILMI_just Kontol Korek. Ya. Oke. Ya, ini adalah beliau di balik semua hasil karya yang kalian lihat di depan saya ini, dan di belakang saya ini juga ada figura karya dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Wah, ini mantap kali ini. Jadi saya sekarang ini diliputin oleh banyak hasil karya dari korek api. Mas, cerita dong teman-teman milenial Mas, awal dari sejarahnya bisa sampai berkarya seperti ini Mas. Awalnya dulu waktu masih sekolah di SMP. Oke, mulai SMP. Cuman dulu kan masih sederhana lah. Masih Ya. buat rumah kecil-kecilan. Ada tugas dari sekolah. Tugas seni bebas biasanya. Ya. Saya buat dari korek ini. Oke. Lama-lama kok tambah suka. Kepinginnya ya bentuknya yang macam-macam. Apa kali itu bentuknya Mas? Pertama kali yang dari waktu SD itu? SMP itu SMP. ya rumah kecil, gubuk kecil ya. Ini ada pagar, Ada pagarnya. Iya. kasih warna dulu. Oh, diwarnai. Nah, Siap. kemudian setelah lulus SMA itu kan ada sedikit nganggurnya untuk ngisi waktu luang daripada keluyuran kemana-mana, buat ya beberapa bangunan sejarah. Cuman dulu kan belum ada HP, internet kurang lah dulu. Jadi gambarnya tuh cari di majalah sama kalender. Oh, kalender. Gambar-gambar yang mungkin kayak gambar apa miniatur apa di situ Mas ya. Tapi bentuknya ya kayaknya kurang sempurna karena kan tampak depannya aja, satu sisi aja. Intinya kan untuk isi waktu. Katanya ada teman mau dibuatkan, tak buatkan dulu. Kalau isi waktu lah intinya. Daripada kemana-mana nggak jelas lah itu. Terus lanjut. Jadi lebih seperti isi waktu, tapi jadi ketagihan Mas, benar gitu ya? Ketagihan kalau ya. Kalau berhenti nggak ada ya. Oke. Jadi memang apa ya? Memang ada sedikit passion Mas ya, gitu Mas ya. Ada juga ya Mas. Iya. Tantangan buat saya. Tantangan. Cuman apakah ketika itu Mas dulu juga berguru atau mungkin belajar dengan seseorang Mas ketika itu Mas? Gurunya nggak ada sebenarnya. Nggak ada, cuman dulu tuh di TV itu kan ada acara langkah tapi nyata dulu. Langkah tapi nyata, benar. Dari luar negeri itu ada orang-orang yang menurut saya hebat lah, membuat miniatur dari sebatang korek api menjadi sesuatu yang sangat indah. Tantangan ya saya coba, ternyata kok ya kalah juga sama yang di luar negeri. Benar. Dan memang apa ya Mas ya, memang kadang-kadang orang berpikir kok bisa ya ngelok ini, akhirnya bisa ya. Memang ya tapi butuh ketelatenan Mas ya seperti ini. Sangat ketelatenan dan imajinasi. Soalnya kan sebatang korek ya kecil itu bisa menyerupai benda yang mau dibuat. Benar. Ya sekarang udah canggih, sudah ada internet, sudah ada sosmed, apalagi Mas ya. Jadi kita bisa lebih
detail ya kayak saya depan Ya. Avenger dengan peran kreatif ada yang apa namanya siapa sih ini yang apa ada Hulk ya kan, terus juga ada apa namanya si Captain Captain Amerika, Amerika, terus yang ini apa namanya Iron Man. benar. Jadi memang sekilas ketika dilihat dari jauh ya sudah tahu kalau ini memang Avenger mas ya. Ya. Berarti kan begitu ada detailnya gitu mas ya. Kan harus ya semirip mungkin lah. Semirip mungkin. Semirip mungkin. Tantangannya itu memang. Benar. Terus lanjut setelah SMP itu mulai sekolah kuliah itu tetap jalan lah teman, masih tetap jalan ya, tetap Tetap terus upgrade terus ya mas ya gitu kan. tetap. Satu lagi nggak kuliah tuh ya. Oh iya kuliah. Habis SMA langsung kerja. Langsung kerja. Nah, Itu malah lebih ini ya, lebih langsung menantang hidup juga mas kan. Ya. Kalau kerja itu langsung apa ya, survive langsung kan bertahan penting gitu. ya sama dulu kan habis SMA merantau ke Semarang. Terus ke Semarang. Itu ya sehari-hari habis pulang kerja ya buat ini yang buat miniatur ini. Jadi isi kayak isi waktu luang juga ya. Nah, isi waktu luang aduh. Yang bisa dijual ya dijual. Nah, oke siap mau dijual nih. Berarti setelah bikin karya, ya kan? Terus orang-orang tahu, ada yang pesan nggak mas? Ada. Ada yang pesan? Ada. Oh, alhamdulillah. Ketika itu apa mas yang pesan mas? Biasanya itu bangunan biasanya. Bangunan. Bukan siapa tuh kayak beliau bilang tadi, Jokowi sama Jokowi ini nggak ya? Ini belum saya tawarkan. Oh, saya tahu. Masih saya buat koleksi. Masih koleksi ya. Buat koleksi. Nah, dengannya sih ada, cuman karena terbentur kerja, saya takutnya buat seperti ini tuh nggak bisa cepet. Takutnya nanti pelanggannya nunggu terlalu lama, nggak sabar, saya juga nggak enak gitu. Iya. Tapi memang kalau ya kita tergantung mas, kalau waktu pekerjaan tergantung ya pesanan yang mau model apa ya mas. Paling cepat paling berapa hari mas? Paling biasanya kalau yang muda-muda gitu. Sehari bisa, Sehari bisa, tergantung modelnya juga. Oh, sederhana apa rumitnya. Benar. Semakin besar ya semakin lama. Iya. Karena namanya online ya satu-satu juga semakin lama gitu. Iya. Nah, terus ngomongin tadi, jadi bahan yang dipakai cuma pental korek dan lem. Lem itu lem kayu. Paling ya mungkin sebagian cutter atau apa buat potong Cutter, pemotong kuku, gunting itu yang pasti. Iya. Cuman yang bahan besarnya kan memang lem sama ini ya. Lem. Dan sangat murah bagi saya bahannya untuk membuat ini. Lem satu pun masih jadi banyak mas ya. 1 kilo cuma 14.000. Dan dapat rumahnya. Iya, 1 kilo betul saya tahu betul putih itu. Luar biasa. Nah, terus kamu tadi pernah dipesan. Nah, sekarang itu boleh tahu mas, mulai dari harga berapa sampai berapa mas? Yang paling murah? Paling murah palingnya 50.000 itu sederhana. Itu harga itu mas ukur dari apa mas? Maaf, kalau ketika masih harga ke orang segini itu dari mana ukurannya mas? Ukuran sama kerumitan. Kalau semakin rumit ya mahal. Mahal ya. Si paling mahal berapa mas? Ini paling mahal. Paling mahal itu Ada jutaan? iya pasti. Pernah ada jutaan? Karena apa mas? yang sudah laku apa yang masih ditawarkan? Ya sudah laku. Yang sudah laku sekitar 1,5 juta. Wah itu apa mas? Bangunan yang di Kudus itu Menara Kudus. Jadi orang ini memang mungkin orang sana atau gimana ingin buat di Kudus itu mas? Pengen dibuatin aja buat pajangan. Luar biasa. Iya. Jadi memang inilah tadi yang memang mau kita angkat ada sebuah hal kreatif yang sederhana dan bisa menghasilkan nilai kaloriis yang tinggi. Ya, memang harapannya kami sebagai apa ya, kita di sisi ini kan lembaga milenial center ya. Jadi memang kita mau coba dengan Mas Kilim ini kita mau kolaborasi. Next kita akan coba bikin semacam sekolah imajinasi yang nantinya kita mau tawarin nih teman-teman dari sekolah mas ya, teman-teman muda yang mau pengen belajar, ingin tahu gimana sih bisa membuat karya dari sebuah kerapi. Kita akan coba nanti atur waktunya mas ya, nanti kita akan coba undang kalian untuk beristilahnya berimajinasi bersama sama Mas Kilim di SD seperti itu. Ya kita atur waktunya mas, kita coba setelah pandemi ini agak mulai reda, kita insya Allah kita akan coba nanti atur jadwalnya. Oke. Siap. Iya. Terus next memang
dalam perjalanannya sih saya takutnya gini mas, korek api ini kan ada batasnya sekarang mas. Sekarang mulai mas ini gini, ada beberapa pabrik sudah tutup mungkin ya. Nah itu mas dulu gimana menyikapinya? Apakah tetap berjuang dengan korek api atau mungkin persiapan dan plan B nya pakai bahan selain itu? Untuk sementara ini di dekat rumah ada. Masih ada yang Masih ada. ya mas ya? Sebenarnya masih ada, cuman kita sebenarnya harus nyari. Masih tersedia kok Pak. Batang korek masih tersedia. Nggak masalah. Iya, karena kan mungkin apa bisa diganti pakai stick es krim, Bisa. Atau mungkin saya tidak tahu apa yang sifatnya sama dengan korek api yang gitu mas. Sebenarnya selama kita perang seni lah, Iya. perang kreatif sebenarnya untuk bahan apapun kan menurut saya itu bisa. Cuman passionnya kemana itu loh. Iya, benar-benar. Seperti ini saya buat seni, insya Allah untuk seni yang lain ya sedikit-sedikit saya juga bisa. Ya. Sebenarnya kreatif itu enggak patokan bisanya cuma ini enggak. Ya, jadi Hanya bisa semuanya lagi, bisa ya. kayaknya. Walaupun sedikit banyak pasti bisa. Benar-benar. Ya memang ya apa namanya? Cuma begini, memang di satu sisi total korek ini kan memang bahan bakunya dari pohon pinus ya mas. Ya. Pohon pinus ini kan kembali lagi kalau pelan-pelan apakah ya ini semoga aja sifatnya adalah sinergi aja kalau memang alam. Tapi selalu diambilin dibuatin untuk api. Iya. Nah ini kalau habis gitu mas. Saya tanyakan. Jadi makanya betul mas Suli bilang, jadi mulai dipersiapkan hal kalau mungkin sudah sulit dicari. Nah pakai plan B-nya mungkin bahan lain tapi juga bisa berkreatif kan itu sendiri ya. Bisa. Iya. Jadi harus dari ini ya. Cuma memang karena saat ini total korek ini ada, jadi alhamdulillah pakai total korek dulu ya mas ya. Sementara masih ada. Iya. Ya mudah-mudahan ada terus. Saya masih banyak lagi Yang belum tereksplor mungkin mas ya. bangunan-bangunan bentuk-bentuk yang lain yang Iya belum. masih rencana. Rencana. Masih. Kalau rencana apa mas? Yang mau disiapkan rencananya? Ini yang kemarin Borobudur baru jadi. Pak. Borobudur. Sudah. Ini Prambanan ya mas? Ini Prambanan. Yang rencana ke depan kayaknya masih Al-Aqsa. Wih. Masih Al-Aqsa. Cari data visual ya. Udah ada di Afrika. Sudah. Ya. Tinggalan ini. Nanti mulainya kapan nanti? Iya. Ini tunggu waktu semua lagi. Terus sama tadi apa saya mau tanyakan nih? Jadi apa namanya? Nah ini mas, kalau ngomongin karya mas, sudah berapa karya mas yang sudah dibuat? Kalau mau dihitung 500? Nggak sampai. Nggak sampai. Sekitaran mas? Kisaran sekarang hampir 100. Hampir 100. Karya sudah dibuat dan sudah dibeli juga ya mas ya. Hampir 100. Cuman dulu sebenarnya yang sekarang di rumah ini termasuk baru semua. Baru semua. Dulu setelah SMA itu kan sempat buat itu sekitar mungkin 25 agak besar sih. Iya. Aku tinggal kerja di Semarang karena air. Oh, rusak. Kan di rumah. Iya, di ngerawat, rumah ya. itu nggak bisa ngerawat kan. Iya, kasihkan orang. Ya, Ya, itu termasuk baru Baru semua juga. ini. jadi ini versi yang sekarang di rumah baru ini, mas ya. Nah terus gini mas, ada rencana nggak mas ingin buat kayak semacam museum atau mungkin mengajak karya-karyamu ini di tempat yang memang biar orang mudah lihat gitu. Mungkin siapa tahu yang nonton di sini di kita ada tertarik terus nawarin sebuah tempat itu gimana mas ini? Iya. Itu salah satu cita-cita kan. Kan luar biasa. Soalnya kan yang saya tahu karya saya ini di Indonesia ini yang paling banyak ini insya Allah ada di Malang. Dari mana? Nah, ini terus setiap karya ini ada sejarahnya sendiri lah. Ya. Maksudnya seperti miniatur Prambanan ini kan salah satu tempat wisata di Indonesia yang cukup terkenal lah di dunia menurut saya. Maksudnya benar. Mungkin dari buat-buat seperti ini kayaknya untuk menarik orang lain untuk berkreasi itu lebih besar lagi, Benar. lebih menarik lah. Nah tidak banyak mungkin ada orang yang belum pernah ke Prambanan mungkin Ya, tidak lihat kita ini, sedikit lihat tuh. oh ini tadi Prambanan, Hmm. di mana di sini kan hanya kita mengedukasi juga memberikan informasi di Indonesia ini ya ada tempat indah juga Iya. yang kita wujudkan dalam miniatur seperti ini.
Gitu. Jadi saya menangkap begini. Jadi saya belum pernah ke Prambanan mas. Belum. Terus tahu ini. Bayangannya kan ini. Kita bayangin berarti seperti ini ya jadi Prambanan. Kita udah mulai imajinasi kalau misalnya gimana ya mas ya. Jadi kan kita sudah terbayang bentuk yang miniaturnya sebelum yang aslinya gitu. Jadi ada orang udah punya bayangan dulu. Iya. Iya. Jadi memang itu nanti dikasih keterangan mas. Ada ceritanya juga itu lebih bagus mas ya. Iya. Ada captionnya lah. Nah, kalau ada dibungkus lagi lebih bagus, ada ceritanya lebih menarik. Iya. Menarik juga gitu. Nah, jadi biar istilahnya miniatur itu bisa bercerita. Saya kan cita-cita saya walaupun mungkin minimal di rumah lah bisa buatkan tempat untuk museum kecil-kecilan ya ceritanya seperti itu gitu keinginan saya. Jadi kalau ada tetangga anak sekolah datang mungkin ada tamu datang bisa menikmati karya ini lah. Iya luar biasa. Kemarin setelah saya melihat dari pertama Mas Yumi cerita dan lihat dari karyanya, saya kepingin coba di SDC ini kalau memang Mas Yumi berkenan, saya coba pengen awali sih pengen ada beberapa karya jenengan di meja-meja kita mas. Jadi biar nanti ada tamu atau teman-teman yang berkoordinasi space di sini biar tahu ini apa mas, kita kan bertanya gitu kan. Harapannya kamu juga bisa bantu gitu. Jadi menceritakan dan juga menawarkan seperti itu mas. Ya seneng banget kalau aku seperti mas. Ya, sebenarnya selama ini dari media sudah banyak yang meliput sebenarnya. Ya. Dari televisi sudah banyak. Memang dari peran-peran tempat saya tinggal ini iya. punya wewenang ini entah mungkin belum tahu, entah mungkin belum ada wadahnya, saya juga nggak tahu gitu loh. Terus Mas Andi ngundang saya ke sini, ya alhamdulillah saya senang banget enggak dari pemerintahan sendiri itu ada kepedulian, paling enggak ada tempat untuk saling tanya jawab, mungkin syukur-syukur ada tempat untuk menampilkan karya-karya seni dari teman-teman di Malang Raya ini kan mungkin mereka pasti senang lah. Mereka cuma nggak tahu kita itu harus kemana nggak tahu. Dikasih seperti ini senang banget gitu mas. Ya memang alhamdulillah saya juga merasa apa ya mas, dari pertama saya tahu itu kayaknya ada semacam mutiara yang hilang gitu maksudnya. Wah ini orang punya karya kok memang belum istilahnya terfasilitasi. Terus mungkin dari sisi beberapa banyak ngangkat ya, contoh mungkin dari media-media yang ngangkat ya, cuma sebenarnya ya media sebatas kebutuhan dia juga mas untuk mengangkat karena menurut dia adalah ada nilai berita. Ya tetapi kan dari mas ini kan ini kan ada sebuah jangka panjang kan, ada sebuah pemeliharaan pemberdayaan jangka panjang yang malah mas ini berharap bisa juga menularkan ke teman-teman yang lain kan gitu. Ya kan? Nah, jadi alhamdulillah semoga saya sendiri sebagai perwakilan dari DC ini bisa mencoba untuk memadai ini mas. Benar. Ya. Siapa tahu mungkin nanti setelah kita lihat wiki ini ada mau nonton contoh ada yang dari DPK Cipta Karya gitu kan yang dia daripada bikin sketsa dari bikin dari korek api mas. Benar nggak masuk. Dia mau bikin makan rumah yang seharusnya dia pakai bahan foam tapi mungkin beda kali ini ya DPK Cipta Karya ini bisa pakai korek api. Nah gitu mas. Ini mumpung beliau lagi nonton nih gabung nih ya. Oke DPK Cipta Karya semoga bisa ini ya bisa ada menginspirasi lah buat nanti kalau bikin market. Ya betul. Oke. Kemudian juga ada Mas Apri, terima kasih Mas Apri sudah nonton kita di langsung kali ini ya. Iya teman-teman bagi yang bagi yang gabung belum tahu ini apa sih langsung tema hari ini. Nah, kita lagi bicara kreatif nih tentang sebuah karya dari botol korek ya, dan hanya modal botol korek dan lem bisa menjadi karya yang bukan saya ini seperti ini loh kan. Maksudnya baru kamu biar tahu ini dari botol korek loh guys. Jadi memang dari bahan yang sederhana, yang murah, yang hasilnya bisa punya nilai kalori tinggi nih kalau dijual loh. Ini contoh mas, ini ada yang suka nih mas, berapa nih Avenger standar ini? Mas ini juga bisa punya harga loh. Contoh nih ada yang nanya di grup berapa nih harganya mas Avenger sini. Nah
Berapa mas ini kalau boleh ditaksir di sini? Iya, Itu ya mungkin kurang lebih 500. Murah itu. 500 guys. Murah ini limited edition. Ya. Jadi teman-teman lihat ya, di sini ada toko-toko Avengers ya, yang kalau saya perhatikan detail banget seperti yang memang peran-peran di Marvel Heroes-nya, dan memang dihargain ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mas ya? 6 orang ya? Bonus 1 loh. Bonus 1 500 bonus 1. Tapi beli diacer nggak mas? Atau harus paket kuningan? Apa harus diacer boleh nggak sih? Bisa. Oh, bisa diacer. Ini cuma yang satu grup saya jadikan satu. Iya. Jadi kan ada pasarannya ibu saya nggak dikepake ini pasar. Ini pasaran mas? Pasar Brambang. Pasaran Brambang. Ini medianya kayu biasa kali ini ya. Iya. Ini pasaran Brambang. Pasar Brambang nggak kepake. Dimusikan. Iya, dimusikan lah. Luar biasa ya. Jadi memang apa ya? Ya saya pribadi tetap masih takjub lah mas dengan kali ini. Memang apa namanya? Tidak mudah juga, saya juga bayangin bisa bikin seperti ini ya. Iya. Nah ini kapan ini bisa berapa bulan segini? Ini 11,5. Oh 11,5 guys. Bikin berapa dan besar banget ini. Ini berat tuh guys ini ramalan ini. Nah kalau ini mas, yang Om Isnadi ini mas, yang ngeten nih, ini orang alam harus tahu nih, kita punya apa namanya jargon Singoedan ini. Nah, berapa hari mas? Ini 2 minggu, soalnya kan disambi 2 minggu. Luar biasa. Dan ini kan ada yang tanya, mas ini di dalamnya ada nggak tripleknya, bunda ada. Ini rongga Kosong dan nggak ada mal tripleknya, ya murni dari batang korek api di bawah ke atas saja. Iya. Jadi ini kalau dibuka ya kosong depan kosong. Itu luar biasa. Memang kan mencari yang tantangan yang sulit itu lah, bukan mencari tantangan yang mudah kemudian. Terus gini mas, sekarang kita ngomongin tadi kan sudah karya, sekarang ngomongin apresiasi nih mas. Yang saat ini yang sudah mengapresiasi adalah beberapa stasiun TV ya mas ya. Ya. Yang kemarin mas Adimi cerita kalau sempat di Bandung ke Jakarta diundang oleh Hitam Putih, mas jadi komposer ya. Iya. Nah itu awalnya gimana mas bisa sampai beliau mengundang mas ini itu? Itu awalnya sebenarnya barusan viral juga ini karyaku ini. Dan aku share di Facebook. Oh siap. Sekitar 2 minggu. Oke. Ada agen dari Trans 7 itu hubungi saya gitu. Ngajak saya mau ke Jakarta, mau ke Hitam Putih. Saya juga ini bener apa enggak itu loh. Percaya. Pertama kali dari televisi swasta mana dari Trans 7. Kalau dari wartawan dulu. Kemudian ke Trans 7. Hitam Putih beritanya ke sana ya. Nah, dia tertarik ya redaksi yang di Hitam Putih. Terus setelah dari sana sering dari syutingnya di rumah aja itu. Ada apa? Acara tertentu. Trans 7 yang sering sebenarnya. Iya. Sering ke rumah. Acaranya di rumah. Jadi waktu diwawancara sama di komposer juga gimana rasanya? Ya gimana ya tidak bisa dibicarain. Ya cuman ya unik baginya itu. Iya. Jadi sempat itu juga mungkin malah nggak punya juga mas, bisa gini ya gini ya. Ditanya dulu ada karyawannya nggak gitu loh. Oh iya ada karyawan juga. Nggak ada ya sendiri, mundur semua karyawannya. Ini ngeluh, kesukaan. Iya. Terus mas apa namanya ketika itu karya apa yang sedang bawa mas waktu sama jadi komposer? Itu Taj Mahal. Tugu Malang ada, sama Balai Kotanya ada. Terus action figure juga ada bawa sana. Ya sama beberapa bangunan dunia ada saya bawa ke sana. Gila, dibawa ke Jakarta, Nah terus dampaknya mas, dampaknya setelah mas ini diekspos oleh media sebesar Trans 7 itu, dampaknya apa mas? Dampaknya yang pasti membuat saya tangga. Oke.
itu suatu mimpi bagi saya. Terus kebanggaan ya. Ininya bukan masalah harganya atau karya saya itu dibeli orang, bukan. Paling enggak diapresiasi aja sudah seneng banget lah gitu. Dan itu ya banyak orang-orang di IG, Facebook, pertemanan tanya-tanya ya, ngasihkan support, ngasihkan selamat. Ya cukup senang lah. Iya, terima kasih juga ya. Ya, juga kadang ya pesanan ada. Nah itu saya maksud adalah dampaknya secara sisi ekonomis timbullah pesanan. Iya benar. Jarang nggak tuh mas ya? Jalan, cuman saya juga terbentur. Saya kan kerja. Ya ada yang saya terima, ada yang saya tolak. Gitu. Intinya memang seni ini bukan tujuan saya untuk mencari duit sebenarnya gitu. Kepuasan tersendiri. Kepuasan. Dan harapannya dari kepuasannya bisa menghasilkan. Itu kan bonus sebenarnya. Iya, teman-teman, ini dari tim kreatif ada yang bertanya, Bung tim kreatif coba bertanya. Nah ini ada yang bertanya nih, Mas. Weh, ini banyak banget nih Mas. Kita jawab Mas ya. Yang pertama dari Setio Mas. Berapa hari membuat korek api Jokowi? Wah dia lihat Jokowi nih Mas. Ini karena itu lagi kembali waktu luang 3 hari. 3 hari. 3 hari. Oke. Tapi kalau diseriusin 2 hari mungkin. 2 hari. Jadi gini, Setio memang seperti yang di awal disampaikan Mas Yumi, ini kegiatan ini kegiatan tambahan sebenarnya ini passion. Jadi bukan utama. Belum sudah bekerja di wilayah swasta lah. Nah, tetapi kalau ini mau diseriusin bisa lebih cepat Mas. Bisa. Ya? Karena ada duitnya. Kalau bikin sendiri kan ya sudah kita eksplornya ide kan santai ya Mas ya. Kalau dari pesan ada duitnya dan juga jelas kabarnya apa ya sudah fokusin aja Mas ya. Mungkin mau pesan mukanya Masnya. Oke. Wah ini tanda nih Mas Satio. Dari satu Mas Yumi nih mungkin mau pesan mukanya Mas Satio sendiri mau dibuat pada habis. Bisa. Itu bisa DM aja ya DM di IG kita atau langsung di kontak ke IG Mas Yumi boleh. Wah kita di situ jangan stay ya. Jadi 3 hari kalau dia. Yang kedua Mas dari Mbak Alini. Kira-kira harga korek api Prabowo berapa? Oh, tanya ini Mas. Harganya? Lu jual berapa Mas? Sebenarnya kalau saya ditanya harga itu bingung. Kan? Bingung tentunya. Cuman ya mungkin. Tapi harus berani menyampaikan Mas. Karena ya, gimana lagi? Mereka mungkin minat atau gimana kan itu? Ya antara 300 sampai 500. Wah, 500 nego. Iya ini. Jadi harganya adalah 500 nego lah. Nah nanti kalau mau nego sendiri aja Mas. Ya, bisa nego lah. Oke. Yang ketiga Mas dari Ferdinand. Sudah ada planning dibuat seperti mainan bergerak. Soalnya kalau miniatur aja tersebut cuma dipajang. Nah, maksudnya bergerak itu apakah mungkin dikasih bahasanya Mas Ferdinand mungkin ada kayak mungkin baterainya gitu Mas, jadi mungkin apa ya ada semacam dia kan sebenarnya ini bikin nih kayak si Moiten nih tapi kalau bisa berjalan itu ada nggak keinginan itu Mas? Nah masalah itu saya kan masalah teknologi kurang tapi cuman kalau dibuat untuk tangan kaki bergerak mungkin bisa bisa ya jadi maksudnya boleh aja sih kalau ada ditambahan buat Mas Yumi Mas ternyata harus seperti ini mungkin bisa Mas ya? Bisa sama saya mampu bisa. Sudah, jadi maksudnya Mas Yumi monggo kalau mau kolaborasi menyampaikan maksudnya yang seperti apa silahkan sih. Monggo. Kalau mungkin ada yang bisa teknologi itu nanti badannya kerangkanya pakai bisa. Lebih murah lebih ringan juga. Benar. Nah, jadi gitu ya Mas Ferdinand. Jadi kalau memang Mas Ferdinand inginkan yang bisa bergerak, nah maksudnya bergerak seperti apa? Mau silakan kolaborasi dengan Mas Yumi. Mungkin ada ide mau kasih dinamo atau mungkin apa itu. Misalnya Mas Yumi tadi bilang saya minum teknologi ya, jadi ya mungkin Mas Ferdinand ya bisa mengikuti. Mungkin bisa mengikuti benar. Kalau Masnya punya teknologinya seperti alat yang geraknya nanti saya bisa ngikuti. Bisa dikomen lah Mas. Bisa dikolaborasi sebenarnya. Iya siap. Iya Mas Ferdinand ya. Selanjutnya adalah dari Kak Emma. Wah ini Mbak Emma mau request Mas. Request Mas membuat miniatur dari bahan bekas plastik Mas. Nah, ini pernah nggak Mas pemikiran ini Mbak Emma mau request? Requestnya mau request apa nih kita bisa request apa dulu? Cuma dari bahan bekas plastik kira-kira
chance-nya bisa nggak mas pengajakan itu? Insya Allah bisa ya. Oh, insya Allah bisa tuh mas. Bisa. Kan dijawab dulu Mas Ibu ya, insya Allah bisa. Jadi mau tinggal disampaikan mau request apa, mau gambar apa, selama beliau bisa tidak bisa. Itu boleh. Bisa. Silahkan DM masuk ke kita atau ke Mas ini. Oke, yang kelima mas dari Mas Firman, harapan dari Mas ini untuk pemerintah agar kaya ini disupport pemerintah. Oh, maksudnya ini yang seperti tadi ngomong mas, harapan dari Mas ini untuk pemerintah agar karya ini disupport pemerintah. Oh, maksudnya support seperti apa mas? Ya. Paling nggak minimal ada tempat ruang tersendiri untuk kita memamerkan karya kita dan menawarkan. Soalnya kan di pemerintah itu pastinya tamu-tamu dari luar kota, dari luar negeri pasti ada di sini. Yeah. Itu kan promo yang intinya menguntungkan bagi semua bagi saya. Benar. Dari Pemerintah juga pemerintah merasa punya warga yang berkarya, kan? Jadi pemerintahan bisa membanggakan di wilayah saya punya karya yang luar biasa. Benar. Dari yang membuat itu karyanya bisa diapresiasi, dihargai itu sudah luar biasa juga gitu. Saling menguntungkan intinya. Gitu. Kemudian juga bangga, Mas ini juga malah terbantu ya. Iya benar. Ini kan dari 9 simbolis mas. Iya, saling menguntungkan. Iya, ya alhamdulillah semoga pemerintah mungkin karena saat ini dengan Pemprov Jatim, ya mungkin Pemkot Malang yang monggo mau fasilitasi Mas ini, ya terima kasih ya Mas. Terima kasih Mas. Oke lanjut dengan Vivi mas, Mbak Vivi. Kendalanya apa aja mas bikin korek api candi? Yang ngerti gini mas. Kendalanya apa mas Vivi? Malah kendalanya awalnya gini saya. Candi yang digambar itu kan rumit banget. Iya. Saya itu bisa pandai. Itu tantangan awalnya tantangan sebenarnya. Dari candi itu sebenarnya sebelumnya saya sudah ada rencana, cuman karena tak lihat sulit itu hanya buat yang lain pertama, buat yang lain. Putus asa. Makanya nggak ada jalan nanti buat ini dulu. Oke. Sudah mungkin sudah tekadnya kuat. Keinginannya sudah pas. Sudah bulat ya. Bisa buat tadi Prambanan deh. Tadi Prambanan. Ya yang tantangan yang terberat sebenarnya cuma waktu. Semakin lama itu waktunya benar-benar uji saya waktu itu. Iya. Karena memang banyak lagi tadi memang tidak ada pressure kalau mungkin orang pesan mereka dijelaskan mas ya. Ini karena bikin sendiri ya sih, bikin dengan imajinasi sendiri. Iya. Ya harus memang sabar. Datangnya idenya kapan kita nggak tahu kan. Tantangannya cuma waktu kalau datang orang semakin besar semakin lama. Nah itu dia Pak. Jadi jawabannya adalah candi ini kan semakin besar, jadi semakin lama tantangannya adalah waktu. Jadi waktunya kan karena mas film ini juga bekerja, jadi ya waktu luang ini yang harus dicepat-cepatkan itu mas ya. Ya tapi hasilnya sangat memuaskan. Memuaskan ya seperti Mbak Mimi lihat di depan sendiri seperti ini. Oh paling besar sendiri karyanya. Ada yang paling besar? Ada. Apa itu? Taj Mahal. Taj Mahal. Beliau lebih besar dari ini. Lebih banyak lagi. Bawanya nggak susah mas? Bisa, cuman tak bawa sebagian aja. Nah, monggo, mas tapi sorry saya potong lagi. Kalau teman-teman di sini minat pengen main ke rumah mas ini nanti dikasih alamat ya mas? Boleh mas ya? Boleh. Atau dikunjung sekedar melihat karya yang lain itu. Saya dengan senang hati menerimanya. Ya berarti gini teman-teman milenial yang lagi lihat IG kita juga menerima kok ada beberapa karya yang ditaruh Mas Ilmu di tempat kita. Jadi mungkin kalau kalian di arah tengah kota mau mampir aja ke kantor Residensi Bakul Malang di Jalan Simpang Ijen nomor 2. Nah ada beberapa karya Mas Ilmu tinggal di sini. Jadi kalian bisa lihat dulu kalau memang mau lebih banyak lagi ya di rumah beliau. Ya. Itu koleksi yang lebih banyak dan memang lebih variatif lagi Mas ya. Iya. Oke. Mas ada tadi dari Mas Septian mas. Kalau mau belajar membuat miniatur ini gimana mas? Wah, udah dapat murid nih mas. Kalau mau belajar kalau di ICSD kalau ada tempat ada waktu, saya insya Allah siap. Kalau di rumah mau main-main, kalau mau saya ajari lah dasarnya. Soalnya memang harus tetap juga sih dari sederhana dulu. Nanti yang lebih dan sulit. Intinya kita harus suka dulu mas. Ada minat, ada suka, baru kalau sekedar melihat
suka tapi nggak ada minat percuma. Benar. Ya, jadi gini teman-teman, memang posisinya adalah Septian. Jadi nanti kita ini akan coba untuk kolaborasi. Kita akan membuat kelas imajinasi ya untuk kalian, untuk teman-teman juga yang lain yang minat dan ingin belajar untuk bikin keterampilan dari terapi ini. Nah, nanti waktunya kapan tetap aja stay di kita. Jadi mungkin materi di kita nanti sesuatu kita akan kumpulkan hari tanggal dan jam berapa nih mas ya. Ya. Jadi nanti mungkin juga bisa di IG Mas Ibu juga. Jadi kamu harus wajib follow di Mas Ibu dan di kita biar tahu akhirnya kapan akan ada sekolah imajinasi itu. Ya berarti kita pasti mau kasih mas. Jadi nanti akan kita dapat uang. Iya. Khusus buat Mas Ibu dan teman-teman tinggal disiapkan bahan bakunya aja seperti itu ya mas. Iya. Cuma ada sedikit teknik memang. Ya kan betul. Jadi nanti mungkin untuk awal lah bahan nanti kita persiapkan dengan teman-teman datang dengan niat. Nah dengan niat yang ingin belajar membuat karya seperti ini mas. Daripada kita beli action figure yang mahal. Iya. Kalau contohnya ini Avenger ini Avenger. habisnya cuma paling enggak Berapa korek mas? Berapa kotak korek? kurang lebih ini sekitar satu box itu kan 100 ya. kurang lebih habisnya segitu. Oh. Hanya 20.000. 20.000. 20.000. Lemnya mungkin ya kita ambil setengahnya kan kalau 1 kilo Ya, 14.000. 7.000 lah. 7.000 tambah 20.000 27.000 dapat karya bagus ini. Kalau di luar mungkin bisa lebih mahal mas. Dia tapi pasti ya kurang Iya. pasti biasa gitu mas. Biasa paling enggak 100.000 satu. Iya. Tapi ya balik lagi memang perlu penelitian. Ya. Terus tadi mas Terti juga nambah lagi mas. Bisa nggak miniatur tersebut dijadikan lahan bisnis lu? Bisa. Terus untuk mematok harga tersebut bagaimana mas? Oh masnya dia masih kurang yakin nih apakah bisa dijadikan buat bisnis dan cara menghitung untuk menjual harganya berapa tuh nggak ada mas. Ada tuh seperti apa? Jadi dia mau bikin ini kira-kira jual berapa tuh? Dari mana estimasi itu mungkin ya kan dari modal beli barang ini dulu ya mas ya. Ya. Terus Memang susahnya itu dari itu. Gini mas, setahu saya karya seni yang berbentuk miniatur korek api ini jarang orang jual. ya. Artinya nggak ada patokan harga sebenarnya. Iya karena nggak ada pasarannya, nggak ada pasarannya. Spesial bro, spesial. Cuman kalau kita buat yang pasti harganya pasti tinggi. Karena spesial gitu loh. Kalau lukisan kan banyak orang bisa melukis, banyak bisa lihat harganya berapa, paling nggak patokan lah gitu. Kalau ada ya tergantung kita aja lah. Tapi biasanya menurut saya kadang-kadang setelah kita buat sesuatu yang bagus rumit, biasanya sayang untuk dijual. Eman. Kecuali sudah pesanan kita deal Ya. dengan harganya pas, nggak masalah. Bisa juga aku mas, apa namanya mungkin karena sampean merasa wah iya pesanan dari klien ini ya, mungkin duplikasi mas bikin 2 kali ya, satu buat disimpan buat museum, ini juga mungkin seperti itu kali mas. Bisa. Jadi biar ada semacam kayak rasa eman tuh bisa terobati gitu loh ya. Ya siap luar biasa. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dan saya jawab juga pertanyaan langsung dari Mas Ilmi ya. Untuk lebih jelasnya karena waktu itu juga terbatas, nanti monggo silakan DM di kami di JC Malang atau mungkin DM di Hilmi KHILMI mas ya. Ya. Address tentang korek. Nah, jadi kalian bisa langsung monggo kunjungin kita di IG kita itu, dan mungkin mau kuning pertanyaan lebih silakan DM atau mungkin mau apa ya sharing apa monggo pertanyaan yang mungkin belum bisa kita tampung bisa tanya langsung mas ya. Ya. Bisa dijawab ya mas ya. Nanti kalau dari kami kita akan juga bawa ke Mas Yumi kok kalau ada yang mau. Ya. Nah teman-teman. Ya jadi saya lagi hari ini hari yang luar biasa buat saya karena apa ya saya nggak nyangka bisa ketemu dengan sebuah kreator yang luar biasa seperti Mas Yumi ini dengan membuat hasil dari sebuah korek gitu loh. Jadi sambil ini mas kita akan habis ini udah mau closing, mungkin bisa direview lagi mas, mungkin teman-teman
dijelaskan sedikit lagi tentang karya yang Mas dulu kerjakan ini, ya kan? Karena waktu itu terbatas, jadi biar teman-teman yang baru gabung biar tahu lah seperti Mas ini. Monggo di tempat di Untuk yang mau belajar bisa di IG saya, bisa di Ilmi Jasper Kore atau melewat Alandi juga bisa di Semarang. Mungkin mudah-mudahan nanti kasih ruang dan waktu, mungkin kita bisa ketemu, nanti bisa saya kasih tahu teknik dasarnya biar gampang buatnya. Ya, dasar dulu ya biar mereka mudah dan nggak patah semangat Mas. Ya, betul. Saya nanti kita dengan berkreasi seperti ini kita bisa ngisi waktu luang kita di rumah, kita buat apa, buat kita pajangan, nanti kita jual, insya Allah bermanfaat lah. Benar-benar. Ya, jadi teman-teman saya lagi memang kita terbuka sekali untuk teman-teman ingin belajar, ingin tahu lebih dalam lagi tentang sebuah kreativitas dari benang korek ya. EJC mau ada ini gitu loh. Jadi nanti akan kita buka sekali kelas imajinasi namanya, di mana nanti akan ada waktu, hari dan tanggal kita akan share kapannya, monggo kalau bisa bergabung dan ini gratis. Ya. Gratis gitu. Jadi saya modalnya apa? Modalnya cuma lihat aja. Ya. Kita juga belajar gitu. Kita suka dulu. Kita suka dulu dan apa kita cinta dulu dengan apa yang kita kerjakan. Jadi biar mudah jalannya Mas ini ya. Gitu. Ya teman-teman, jadi itu saya lagi buat teman-teman live IG kita ya, karena waktu sudah mau selesai, sehingga makanya kita sementara kita bertemu di sini dulu. Next mungkin nanti kita coba akan, siapa tahu Mas nanti ada yang mau request ada waktu kita sesi yang kedua praktek Mas, boleh Mas ini ya? Siap. Jadi nanti coba ini biar selagi mungkin kita akan bikin season yang kedua, kapan waktunya kita lagi kita akan bikin praktek yang sederhana, Ya, semacam tutorial Mas. Betul. Nah, jadi tunggu waktunya kapan, tetap stay di kita. Oke, mari kita sapa teman-teman Vicky Mas. Sampai ketemu teman-teman milenial ya, sampai ketemu di praktek selanjutnya. Terima kasih. Dadah.